Ya, Bu. Oke, saya ulang. Hari ini kita akan mempelajari sidang ilahi, yaitu satu rahasia doa yang menembus surga. Di dalam sidang ilahi ini seperti sidang-sidang di dunia, ada orang yang sedang mengalami sesuatu yang didakwa dengan apa? Misalnya dengan sakit penyakit yang tidak berhenti-berhenti, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau di dalam keluarga itu ada kejadian selalu terulang mati muda di dalam keluarganya. Selalu terulang ada yang kecelakaan kemudian mati muda. Selalu ada yang terjadi perzinahan atau perceraian, ya, dan hal-hal yang sial yang bertubi-tubi. Nah, untuk orang-orang yang mengalami hal seperti itu, kita membutuhkan doa yang naik di sidang ilahi. Nah, mari kita belajar sungguh-sungguh apa tuh itu sidang ilahi. Ya, ini bukan doa seperti doa biasanya, seperti kita berdoa-doa Bapa kami, doa-doa yang biasanya itu adalah doa komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Dalam sidang ilahi, kita membawa satu permasalahan di mana iblis itu nuntut begitu luar biasa atas orang tersebut, atas satu permasalahan tersebut, sehingga orang tersebut tidak segera mengalami breakthrough atau doanya itu dari dulu nggak dijawab gitu loh. Kenapa sih kok seperti ini terus padahal kita sudah berdoa? Nah, itu baru kita naik ke sidang ilahi. Oke. Ayatnya nanti terakhir ya tentang sidang ilahi itu banyak sekali, tapi kita mari belajar dari awal dulu. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi perhatikan bahwa di dalam satu permasalahan, sebentar ya. Sorry, saya mute dulu sebentar ya. Sebentar. Saya ulang. Wahyu 12 ayat 10 tadi ya, ada pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi waktu kita naik ke sidang ilahi, itu kita membawa satu kasus di mana orang tersebut didakwa oleh iblis. Oleh karena apa? Oleh karena dosa dan pelanggarannya atau perjanjian-perjanjian. Jadi ada dua hal yang menyebabkan orang itu dibelenggu oleh iblis, sehingga waktu kita berdoa itu tidak terjadi apa-apa, oleh karena dia ditawan oleh iblis. Ya, dia ditawan oleh iblis. Kita sudah berdoa, tetapi dia tetap sakit. Kita sudah berdoa, tetapi hutang terus. Ya, kondisi keekonominya tidak ada perubahan. Kita sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi selalu di dalam keluarga tersebut ada yang namanya perceraian, perselingkuhan begitu ya. Nah, ini orang yang kita bawa naik di dalam sidang ilahi yang kita doakan ini, dia memiliki yang namanya dua sebab. Satu, karena dosa ketidakakuratannya dia di dalam firman Tuhan. Ya, dia tidak mengerjakan dengan akurat. Ada dosa yang dia sembunyikan. Yang kedua, kalau kita cek di atasnya ada yang namanya kutuk keturunan atau dosa dari nenek moyang. Ya, ada yang namanya dosa dari nenek moyang atau disebut dengan pohon keluarga itu ya. Jadi nenek kakek kita dulu pernah melakukan ritual-ritual yang itu menyakiti hati Tuhan. Dan dosanya itu, kutuknya itu menimpa sampai 3
4 generasi di bawahnya. Nah, itu ayatnya ada di Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa ke anak-anaknya hingga generasi ketiga dan keempat dari orang-orang. Jadi perhatikan bahwa ada yang namanya dosa keturunan yang diakibatkan oleh perbuatan kedua orang tua kita atau nenek moyang kita, yang mana itu menyakiti hati Tuhan dan itu membuat perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan. Waktu itu belum dibatalkan, maka walaupun mungkin orang tersebut tidak melakukan dosa, perhatikan ya, orang itu baik-baik loh, dia seorang hamba Tuhan, mungkin dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang yang cinta Tuhan, tetapi tiba-tiba dia mengalami sesuatu peristiwa yang buruk. Nah, itu bisa terjadi oleh karena ada di atasnya nenek moyangnya yang melakukan pelanggaran dan orang tersebut belum berdoa untuk pembatalan kutuk. Belum berdoa untuk pembatalan kutuk atau. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi perhatikan sekali lagi, kita naik ke sidang ilahi. Sidang ilahi itu apa sih? Kita berdoa, ya, membawa suatu kasus di mana kasus tersebut bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Sepertinya doa-doa kita ini tidak terjawab. Sepertinya tidak ada breakthrough di dalam kehidupan seseorang itu, sehingga kita tidak bisa berdoa yang biasa, tetapi kita naik ke sidang ilahi. Oke, nah di sidang ilahi ini ada pendakwa, yaitu iblis. Tadi di kitab Wahyu sudah disampaikan ya, Wahyu yang tadi, Wahyu 12 ayat 10. Ada pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi perhatikan bahwa di sekeliling kita ini ada iblis, ada kuasa kegelapan yang mencatat ketidakakuratan hidup kita. Waktu belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Itu dia masih punya catatannya. Siapa yang punya? Iblis. Karena memang dia destininya adalah seorang pendakwa. Oke ya. Jadi perhatikan hidup kita, apapun keeroran di dalam diri kita, segeralah beresi di hadapan Tuhan. Waktu kita tidak beresi, maka iblis punya hak untuk mendakwa kita. Sekali lagi, ketidakakuratan kita di dalam melakukan firman Tuhan membuat kita punya celah dosa. Kalau kita tidak segera selesaikan, maka iblis punya hak, punya tempat pijakan untuk mendakwa kita. Ya. Jadi apabila ada dosa, segera beresi. Caranya akui dosa itu. Oke. Ini tadi kita masuk ke ruang sidang ilahi ya. Kita masuk ke ruang tahta Bapa, berdoa mendoakan sesuatu yang nggak selesai itu. Nah, waktu kita naik, ya, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Nah, ini tidak semua orang bisa naik di dalam sidang ilahi ya. Perhatikan, tidak semua orang bisa berdoa di dalam sidang ilahi. Dibutuhkan seorang yang benar-benar memiliki hati seorang imam atau seorang yang seperti Mazmur 24 ayat 3 dan 4, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang-orang yang bersih tangannya, orang-orang yang murni. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ayatnya di sidang ilahi itu di Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca dulu ya. Ini ayatnya tentang sidang ilahi. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu ada yang mau membacakannya? Silakan. Dibuka mic-nya.
Ada? Kok tidak ada? Saya bacakan. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur 82, Mazmur Asaf. Allah berdiri di dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang-orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa dalam kegelapan mereka. Berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, anak dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sekali lagi, siapakah yang boleh naik ke sidang ilahi? Hanya orang-orang tertentu. Kalau dibaca di Mazmur 82, adalah yang disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu masih ingat Yohanes 1 ayat 12? Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia disebut anak Allah. Setuju? Berarti engkau, kalian semua Bapak Ibu dan saya adalah anak Allah yang maha tinggi. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus, maka saya disebut anak-anak Allah. Tetapi perhatikan bahwa di Mazmur 24 ayat 3 dan 4, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Maka saya selalu bilang dan berkata dan terus-terus mengingatkan kepada Bapak Ibu semua di grup WA, every morning, setiap pagi. Jagai hatimu. Jagai hatimu dalam segala kewaspadaan. Tidak boleh ada pahit, selalu mengampuni. Tidak boleh ada iri, jangan kedagingan. Hiduplah di dalam roh. Karena waktu kita mengerjakan itu, maka kita bisa sebab kita memiliki hati yang bersih. Tidak ada lagi konflik. Ya. Dan kita mengerti bahwa kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi masalah apa? Hati kita yang berjalan di dalam kebenaran, hidup kita yang berjalan di dalam kebenaran, hati kita yang dipenuhi dengan damai sejahtera, shalom, tidak ada konflik, tidak sedang berbuat dosa. Waktu engkau berbuat dosa segera beresi, karena kerajaan surga itu sangat penting buat hidup kita. Terus kemudian sukacita, banyak tertawa, gembira, meskipun. Oke ya, latihlah terus itu, maka engkau memiliki koneksi dengan kerajaan surga. Maka kita sedang melatih hati kita ini bersih, murni. Ya, tangan kita bersih. Karena apa? Mengerti bahwa supaya aku bisa terhubung di dalam kerajaan surga, tanganku harus bersih. Tidak ada mencuri, tidak ada mengambil yang bukan bagian saya, tidak ada manipulasi. Oke? Ya. Lanjut. Jadi saya ulang, siapa yang boleh naik ke ruang sidang ilahi? Pastikan engkau anak Allah. Pastikan engkau bersih tanganmu, murni hatimu. Maka engkau sedang dibawa Tuhan sebagai imamat yang rajani. Menjadi penengah antara orang yang sedang kita bawa di dalam sidang ilahi tadi, ataupun bukan orang ya, bukan orang lain, tetapi masalah kita sendiri yang nggak selesai-selesai itu. Masalah kita ini yang nggak selesai, seperti benang ruwet bundet. Itu kita bisa naik ke sidang ilahi dan berdoa. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Tapi semua perhatikan dan semua berfokus pada apa yang saya sampaikan. Dan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, segera tulis. Karena kalau tidak bertanya, sesat di jalan. Oke. Tadi ada pendakwa, yaitu iblis, yang memiliki catatan dosa kita yang belum selesai.
Dosa kita yang belum selesai di hadapan Tuhan bisa 2, karena dosa kita sendiri, dosa dari nenek moyang kita. Maka rajin-rajinlah membersihkan garis keturunan di atas kita. Semua kutuk dari nenek moyang, kutuk perzinahan, kutuk sakit kanker, kutuk kemiskinan, kutuk apapun yang ada di atas kita, beresi. Mintakan ampun. Bersihkan. Gitu ya. Pendakwanya iblis. Kemudian kita yang membawa orang tersebut. Terus kemudian siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke sidang ilahi? Yang Mazmur 82 tadi perhatikan. Anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kita percaya kepada Yesus, maka kita disebut anak Allah. Yang kedua adalah mereka yang sudah menolong orang-orang miskin. Ya, perhatikan ayat 3 dan 4. Mazmur 82, yang orang yang hidup di dalam keadilan. Apa itu orang yang hidup di dalam keadilan? Orang yang mengerti hukum dan ketetapan. Orang yang mengerti hukum dan ketetapan. Karena apa? Iblis itu tahu hukum-hukum roh, hukum-hukum di dalam firman Tuhan. Makanya dia bisa menuntut. Nah, kita sebagai anak kerajaan, kita sebagai anak Allah, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang kerajaan surga punya. Contohnya, nih ayat 3, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yang yatim. Ini orang yang boleh naik ke gunung Tuhan tadi ya, yang boleh naik ke sidang ilahi. Orang-orang yang suka menolong orang lemah, yang membela orang sengsara, yang menolong orang miskin, ya, yang suka hobinya itu menolong orang-orang miskin gitu loh. Nah, ini adalah orang-orang yang adil. Di samping itu, misalnya gini, saya mungkin sebagai seorang istri ya, saya sebagai seorang istri, saya mengerti hukum sebagai istri itu lewat hukum kerajaan surga sebagai seorang istri itu bagaimana? Tunduk kepada suami, tidak berbuat jahat kepada suami, ya, Amsal 31 ya, tentang puji-pujian seorang istri. Saya mengerti itu dan saya menjadi pelaku firman-Nya. Sebab kalau saya tidak menjadi pelaku dari hukum tersebut, maka saya tidak boleh naik ke sidang ilahi, belum layak. Karena apa? Iblis kerjaannya mendakwa. Sampai tidak ditemukan dakwaan di dalam diri saya, maka saya bisa naik ke sidang ilahi. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Sampai iblis tidak bisa menemukan dakwaan atas hidup saya, maka saya boleh naik ke sidang ilahi. Berarti adalah kontinuitas hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang istri, saya mengerti hukum sebagai seorang istri harus tunduk, harus 1 Petrus 3 ngerti ayat 1-6 bagaimana seorang istri berlaku kepada suaminya, tidak boleh perintah-perintah suaminya, tidak boleh berbuat jahat kepada suaminya, tunduk dan lain-lain. Kalau saya tidak mengerjakan hukum tersebut, saya tidak layak naik di sidang ilahi. Karena apa? Belum naik sudah didakwa. Mendakwanya bagaimana? Enggak bisa Tuhan. Dia itu kalau sama suaminya melawan, maka kita tidak bisa naik ke sidang ilahi. Ini untuk kasus yang kita harus naik sendiri ya. Tetapi kalau dalam kondisi seperti itu berarti kita membutuhkan orang lain yang bisa menjadi seorang imam. Baca di Zakaria 3 ya. Saya dibantu untuk dibacakan Zakaria 3 ayat 1-9. Yang bisa membantu. Zakaria 3 ayat 1-9. Penglihatan keempat, Imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau.
Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Oke, perhatikan. Di ayat 9, waktu Yosua itu naik di sidang ilahi ya. Ini sidang ilahi ya. Yosua itu naik di sidang ilahi. Kemudian kedapatan jubahnya kotor. Jubahnya kotor oleh karena apa? Ya, ini dalam versi ini sepertinya adalah ada silsilah di atasnya Yosua, di mana ada nenek moyangnya yang berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga iblis mendakwa. Oke, karena Yosua sendiri sebagai seorang imam, dia tidak kedapatan berbuat dosa, tetapi setelah dia naik di sidang ilahi, ternyata ada kelihatan jubahnya kotor. Bisa jadi ini adalah karena silsilah di atasnya, ya, keturunan di atasnya yang berbuat tidak berkenan, sehingga mengakibatkan itu dosa keturunan turun ke dalam Yosua. Keluaran 20 ayat 5 tadi. Nah, perhatikan ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Perhatikan ini ya. Sebelum acara Zoom tadi sore tadi, saya berdoa dengan Mbak Tata. Kita mendoakan orang-orang yang memang harus kami bawa di dalam sidang ilahi. Ya, karena apa? Sudah didoakan berkali-kali, tetapi tidak terjadi suatu perubahan apapun. Kami naik di sidang ilahi. Nah, waktu kami naik di sidang ilahi, seperti ayat ini. Waktu saya mintakan Tuhan, minta ampun belas kasihan-Mu Tuhan, bebaskan dia dari semua dakwaan iblis. Ya, karena orang tersebut dibelenggu oleh iblis, benar-benar dibelenggu. Kakinya dibelenggu, tangannya dibelenggu, dia hanya sujud begini dan menangis. Di roh loh ya, ini saya bicara di roh. Di jasmani, dia hanya tergeletak, tidak bisa melakukan apa-apa. Perhatikan, di rohnya itu dibelenggu, kaki dan tangannya, dan dia hanya menangis. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada pertolongan. Di jasmani, tubuhnya tergeletak, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu ciri-ciri orang yang ditawan. Oke? Nah, waktu kita berdoa naik di sidang ilahi, please Bapak, uang tebusan sudah kau peroleh, yaitu darah Yesus sudah mengampuni dosa dan pelanggarannya. Darah Yesus yang sudah mengampuni dosa pelanggarannya. Ampuni ketidakmengertiannya. Please Tuhan. Ada orang-orang yang mendoakan menjadi imamat yang rajani. Memintakan ampun, memintakan belas kasihan. Nah, waktu
kita berdoa seperti itu, kita harus mendengar Bapak berbicara apa. Oke, ACC, lepaskan, diterima. Ya, kita harus mendengar dulu Tuhan berbicara apa. Bu, bagaimana caranya kalau saya tidak bisa mendengar suara Tuhan dan saya tidak punya karunia penglihatan. Carilah orang-orang yang mata rohnya terbuka, menjadi teman untuk engkau naik ke sidang ilahi. Karena itu dibutuhkan. Ya. Kalau saya sendiri yang menerima, Tuhan, engkau berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Tuhan, engkau berkata, mintalah jiwa-jiwa, aku akan memberikannya kepadamu. Mazmur 2 ayat 8. Terus engkau berkata, Tuhan, rampaslah jiwa-jiwa. Terus saya tidak mendapatkan konfirmasi. Ya saya hanya, Tuhan, bukankah ini? Harus ada teman saya di samping saya yang melihat di dimensi alam roh. Jadi sidang ilahi dibutuhkan engkau bersama dengan seorang yang mata rohaninya terbuka. Makanya saya sangat senang dengan teman-teman yang punya karunia penglihatan. Kalau Bapak Ibu punya karunia penglihatan ya, rajin-rajinlah WA saya atau WA Pak Joko atau WA Tata untuk dilatih terus. Kita tidak bisa yang namanya asal-asalan. Bisa melihat ini. Tapi engkau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya takutnya dikuasai oleh roh tenung tadi ya. Nah, sekali lagi, waktu saya naik ke sidang ilahi, Tuhan ampuni. Saya harus memastikan mendengar bahwa Bapak ACC, ya, dosanya diampuni. Sudah selesai. Waktu saya sudah mendengar Bapak berkata ACC, dosanya diampuni, maka saya tinggal berkata kepada iblis, iblis, mulai hari ini engkau tidak berat atas jiwa ini. Nah, seperti itu. Tidak boleh yang namanya hanya main tengking-tengking. Hanya main usir-usir roh-roh jahat. Tapi engkau tidak mengerti di dimensi alam roh, di dimensi apa yang sedang terjadi yang membuat dia dibelenggu oleh iblis dan roh-roh jahat tersebut. Engkau nggak paham itu. Terus main tengking. Nah, ini yang berbahaya. Terus main deklarasi. Wah, ucapkan deklarasi, bla bla bla, firman Tuhan dideklarasikan. Itu nanti menjadi sangat apa ya? Sangat jenuh kita. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Loh, aku sudah deklarasi, aku sudah tengking-tengking, tapi tidak pernah terjadi apapun. Ya kan? Dimensi alam roh yang membelenggu hidupmu sehingga engkau mengalami, Bapak Ibu mengalami satu peristiwa yang berulang. Ya. Sekali lagi tentang sidang ilahi. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan benar. Ia menghakimi dalam kebenaran dan berperang. Garis bawahi, aku melihat surga terbuka. Jadi harus ada surga terbuka dulu. Surga terbuka artinya mendapatkan pewahyuan yang dari Tuhan. Ya, pemahaman yang dari Tuhan. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia menghakimi dalam kebenaran. Jadi harus ada dulu, saya naik ke ruang tahta, saya naik di sidang ilahi, saya memohonkan ampun, memohonkan belas kasihan atas seseorang. Kemudian ada Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Terus kemudian Bapak berkata apa? Oke,
Oke, ACC diterima atau diampuni, selesai. Nah, itu berarti doa saya dikabulkan. Oke. Waktu doa saya dikabulkan, baru berperang. Ini perhatikan ayatnya. Ia menghakimi dalam kebenaran dan berperang. Menghakimi dalam kebenaran. Jadi vonisnya diterima dulu dari Bapa di surga. Ya, diampuni. Baru saya berperang melawan iblis yang mendakwa orang tersebut. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya sedang mendoakan seseorang yang dibelenggu oleh iblis dan roh-roh jahat. Dan dia hanya tertidur, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya tidur. Mulutnya tidak bisa berbicara, koma. Ibaratnya begitu. Tapi lama. Dan itu terjadi begitu terus, tidak ada perubahan apapun. Saya naik, ini contohnya ya, saya naik ke sidang ilahi. Doain macam-macam, durapi, dikasih perjamuan kudus, pancet, enggak terjadi apa-apa. Akhirnya saya naik ke sidang ilahi. Waktu saya naik ke sidang ilahi, dikasih lihat yang namanya pohon keluarga. Itu bicara apa? Berarti ada dosa, ada kutuk dari nenek moyangnya yang mengakibatkan orang tersebut seperti itu. Kutuknya belum selesai. Padahal dia anak Tuhan. Ya, padahal dia anak Tuhan. Nah, ini saya harus membersihkan silsilah di atasnya 3-4 keturunannya sampai ke atasnya itu. Dibersihkan. Caranya bagaimana? Darah Yesus, perjamuan kudus. Darah Yesus yang kami minum ini, yang dia minum dosa keturunan dari nenek moyang di atasnya. Ayatnya di mana tadi? Keluaran 20 ayat 5. Bersihkan Tuhan, basuh dengan darah. Selesai. Ya kan? Ternyata dikasih lihat juga pohon yang tinggal batangnya, kemudian daun-daunnya itu kering dan sudah ada kapak. Berarti orang tersebut selama hidupnya tidak berbuah. Benar ya? Yesus berkata, kalau engkau tidak berbuah dipotong. Bertobatlah. Ya, bertobatlah, berbuahlah. Kalau engkau enggak berbuah dipotong. Nah, itu. Waktu saya naik ke sidang ilahi, mendoakan orang tersebut dapat pohon keluarga, berarti saya harus membereskan dosa kutuk keturunan, dan kemudian dia sendiri tidak berbuah sebagai anak Tuhan, dia tidak menghasilkan buah roh, dia tidak menghasilkan buah pertobatan, maka saya mintakan ampun. Waktu saya sudah mendoakan itu dan Tuhan ACC, langsung penglihatannya ada kitab namanya tertulis, kemudian orang itu diberi jubah putih dan dibawa oleh malaikat jalan ke kanan. Berarti vonisnya dari Bapa di surga, ya diterima. Ya, doa saya dikabulkan. Nah, waktu sudah saya menerima doa saya sudah dikabulkan, maka saya baru berperang. Saya di ruang tahta, baru saya menghabisi iblis yang membelenggu orang tersebut. Pusing ya? Paham enggak? Contoh kasus lagi.
engkau terikat dengan yang namanya hutang, duitnya minus, miskin. Sementara Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang memberimu hidup yang berkelimpah. Tuhan, ada kutuk ini di dalam hidupku, yaitu kutuk kemiskinan. Kau sudah doa, sudah puasa Ester, sudah tengking, sudah ini. Tetap engkau hidup di dalam hutang, kekurangan. Naiklah dalam sidang. Mana caranya naik? Tadi syaratnya naik. Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang boleh naik ke gunung Tuhan. Mazmur 24. Tuhan, tapi gimana? Aku masih dosa. Ya, selesaikan dosamu, akui dosamu. Waktu engkau mengakui dosamu, engkau tuh bersih. Oke, selesai. Engkau juga sudah menolong orang-orang di sekelilingmu. Engkau melakukan keadilan. Naik. Tuhan, hari ini aku naik di sidang ilahi, membawa seluruh permasalahanku. Aku ini terikat dengan yang namanya hutang-hutang. Tuhan, setiap bulan aku tuh minus. Aku kerja keras, banting tulang, tetapi tidak ada hasilnya. Hari ini di hadapanmu Bapa di surga, bersihkan aku dari kutuk kemiskinan. Terjadi kayak gitu sebabnya apa? Mungkin ada nenek moyangmu yang dulu pernah pergi ke Gunung Kawi minta kekayaan. Sehingga keturunan 3-4 keturunan di bawahnya akan menjadi miskin karena itu memang hukumnya begitu. Orang yang minta pesugihan, orang yang minta kekayaan dari Gunung Kawi katakanlah gitu ya. Itu mereka memang kaya. Tetapi 3-4 generasi di bawahnya akan menjadi sangat miskin. Karena rezekinya anak keturunannya sudah diambil. Ya bagaimana supaya kutuk itu selesai dan tidak menimpa kita? Beresi di hadapan Tuhan. Tuhan di atas. Jadi makanya Bapak Ibu mesti mengerti ya di atas kita ini ngapain gitu loh. Ya, mesti ngerti di atas kita ini ngapain. Perjamuan kudus engkau juga harus berdoa, Tuhan, bersihkan aku dari setiap kutuk yang melekat di dalam darahku karena 3-4 keturunan di atasku, nenek moyangku, bahkan orang tuaku sendiri pergi ke Gunung Kawi, minta pesugihan. Segala kutuk ini Tuhan, selesai atas hidupku. Aku tidak lagi miskin, bahkan anakku, cucuku, semuanya dibebaskan dari kutuk kemiskinan. Ya Bapak Ibu harus berdoa seperti itu. Untuk membatalkan kutuk kemiskinan tersebut. Naik di sidang ilahi. Oke. Setelah itu, Tuhan, darahmu menghapus setiap dosa pelanggaranku. Dan hari ini, setiap iblis yang masih mendakwa aku oleh karena nenek moyangku pernah melakukan ritual-ritual, pernah minta, oh Tuhan, mari lepaskan aku dari setiap tuduhan iblis, dakwaan iblis atas hidupku, sehingga hari ini aku masih miskin. Tuhan, mari lepaskan aku, bebaskan aku. Apa ACC? Dan hidupmu tiba-tiba berubah. Engkau bisa berkata, iblis, minggir dari hidupku. Engkau tidak boleh lagi mencuri berkat yang sudah Bapa sediakan atas hidupku. Engkau mengambilnya kembali 7 kali lipat. Saya bisa ngomong begitu apabila saya sudah menang di ruang tahta. Paham ya Bapak Ibu? Jadi saya tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu asal tengking. No. Engkau tengking tidak tahu dasarnya. Ya. Engkau menjadi sangat letih, lesu. Wah, aku sudah ini, sudah perang, sudah ini, sudah ini. Mengertilah apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Akarnya itu apa? Oke? Lanjut.
Paham sampai di sini ya? Sudah mulai dapat gambaran ya? Kalau Bapak dan Ibu merasa aku belum bisa naik ke ruang tahta karena saya merasa saya masih berdosa, ajak orang-orang yang panggilannya memang seorang imam. Ya, di mana orang tersebut menjaga hidupnya kudus. Ya, Allah itu kudus. Engkau tidak bisa menghadap kepada ruang maha kudus dengan kekotoran. Makanya engkau harus kudus. Orang yang menjaga hidupnya kudus, adil, menjadi pelaku firman, ya, itu orang-orang yang bisa naik ke sidang ilahi. Ayatnya jelas ya, Wahyu 19 ayat 11, ia menghakimi dalam kebenaran dan berperang. Menghakimi dalam kebenaran, jadi engkau mendengar dulu vonisnya bagaimana, diterima atau tidak, baru kita berperang. Kalau Tuhan belum ACC, terus naikkan terus, rayu Tuhan dengan pujian penyembahanmu. Ya, dengan pujian penyembahanmu, rayu terus. Pasti kok dikabulkan. Duh, masih ingat nggak Lukas 18 ayat 1 sampai 8? Masih ingat? Lukas 18 ada seorang janda, ya. Dia sedang mengalami satu kasus di mana ada satu orang yang merugikan dirinya, dan dia itu pinter loh. Dia tuh nggak melawan orang yang sudah merugikan dia, tapi dia naik ke sidang. Betul kan? Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Janda itu naik menghadap hakim. Dia minta menunggu vonis dari hakim. Tapi hakimnya tuh nggak mendengarkan. Tapi dia terus teriak-teriak terus. Lama-lama hakimnya itu bosan lihat itu orang itu. Akhirnya, oke, kamu dibenarkan. Nah, dengan keputusan hakim yang dia dibenarkan itu, dia bisa memakai vonis itu untuk mengatakan kepada orang lawannya itu, ini loh, aku dimenangkan. Nah, dia kan pergi, wong dia kalah. Betul kan? Nah, seperti itulah kita kalau anak-anak Tuhan, terus naik ke sidang ilahi, terus bawa masalahmu, bawa hidupmu, terus benar-benar hidupmu itu masih on off gitu ya. Tapi engkau terus pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Paham sampai di sini? Saya kok melihat wajah-wajah yang paham, Bu. Paham ya? Iya, paham. Berarti bisa tiap hari tuh Bu ya doanya. Bisa seperti Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu. Seperti janda ini. Ya. Jadi sebetulnya kita ini berhadapan dengan siapa sih? Iblis yang mendakwa toh? Ketidakakuratan kita di dalam melakukan firman Tuhan membuat iblis itu mendakwa. Sementara firman berkata, akui dosamu, bertobatlah, jangan darah Yesus membenarkan engkau. Itu firmannya kan banyak sekali. Yesus mati untukmu. Nah, kita ini naik ke sidang ilahi itu sebetulnya adalah mendapatkan ACC dari Tuhan dan membungkam mulut iblis yang mendakwa kita siang malam. Waktu kita bisa membungkam mulut iblis, kehidupan secara jasmani kita mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Sampai di sini paham? Saya harap semuanya paham. Jadi nggak perlu teriak-teriak tengking-tengking ya. Engkau mesti mengerti ini awalnya kenapa sih kok kayak gini. Pelajari, beresi dosa, naik ke sidang ilahi, dan terima breakthrough. Terima yang namanya breakthrough ya, terobosan. Saya mau mengulang Zakaria 3 ayat 9. Karena Yosua ini berfungsi sebagai imam, ya, dia bisa berfungsi sebagai imam, maka dalam satu hari negeri itu dihapuskan kesalahannya.
Waktu saya bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani, waktu saya bisa naik ke sidang ilahi, maka saya bisa membatalkan keputusan Tuhan yang hendak membuang orang itu ke neraka selama-lamanya oleh karena dosa dan pelanggarannya. Dalam waktu 1 hari, orang itu mendapatkan keselamatan. Ayatnya Zakaria 3 ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang kuserahkan kepada Yosua, 1 permata yang bermata 7, sesungguhnya aku mengukir atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Waktu engkau berfungsi sebagai imamat yang rajani. Waktu engkau memiliki hati yang benar, bersih, tanganmu bersih. Waktu engkau menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak kerajaan, engkau menolong orang miskin, engkau membebaskan mereka, engkau menolong orang-orang yang terbelenggu, engkau menolong bahkan orang yang tidak pernah disentuh oleh sesamanya. Engkau tolong mereka, engkau punya hak untuk naik di sidang ilahi dan membawa jiwa-jiwa, mungkin papamu, mungkin mamamu, mungkin adikmu, mungkin suamimu yang belum percaya kepada Yesus, yang terus-menerus berbuat jahat, yang terus-menerus melakukan ritual-ritual dengan kuasa kegelapan. Engkau bisa naikkan itu, dan dalam 1 hari dosanya dihapus, dan orang itu mendapatkan keselamatan. Itulah sidang ilahi. Itu sidang ilahi. Bisa ditangkap? Bisa. Oke. Contoh kasus dalam keluarga selalu ada orang yang mati muda ya. Ada kasus ya. Selalu di dalam keluarga itu ada yang meninggal waktu dia meninggal tapi masih muda terus anak-anaknya mati muda gitu kan. Setelah ditelusuri, ternyata ada kakeknya dulu pernah menabrak seseorang sampai meninggal. Ya, mungkin dia kasus tabrak lari atau mungkin dia tidak mengakui, sehingga itu iblis punya akses untuk mendakwa anak keturunannya sampai 3 sampai 4 keturunan. Maka terjadi yang namanya mati muda. Terus dibawanya mati muda. Bagaimana menghentikan itu? Naik ke sidang ilahi. Hentikan dakwaan iblis. Kita punya yang namanya darah Yesus. Kita punya firman. Kita punya Roh Kudus yang menjadi pembela kita, pengacara kita. Ini Roh Kudus ya. Makanya Bapak Ibu jangan sembrono dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah pengacara kita. Waktu kita naik di sidang ilahi, dia pengacara kita. Dia yang akan mengingatkan kita firman-firman yang harus kita ucapkan untuk mendakwa dan mengalahkan dan membungkam iblis tersebut. Itu siapa? Roh Kudus. Nah, betapa kerennya kita ini sebetulnya ya. Keren ya? Artinya kehidupan kita akan menjadi hidup di bumi seperti di surga, bebas dari kutuk itu tadi. Waktu kita sudah bebas dari kutuk, hidup kita seperti sudah di dalam kerajaan surga. Semua sudah disediakan. Yang namanya tinggal di taman tadi, semua sudah disediakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Cukup sekian. Tuhan memberkati. Sebelum kita tutup, catat aja ayat-ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, ini yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita memiliki pembela kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Kita punya pembela, yaitu Yesus. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 1. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Oke. Saya ini sebetulnya sudah mau tutup ya, supaya tidak berkepanjangan, tapi kayaknya
Masih banyak yang belum ngeh gitu ya. Saya kasih contoh kasus Yohanes 8. Masih ingat? Ayat 2 sampai 11. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dini hari pagi-pagi perempuan itu diseret sama siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi kan? Diseret masuk ke dalam bait Allah dan di situ ada ketemu Yesus gitu kan ya. Dan mereka berkata, Yesus, dia kedapatan sedang berbuat zina. Berarti perempuan itu ada di dalam sidang. Betul ya? Di dalam sidang. Yesus, dia kedapatan sedang berbuat zina dan kondisi perempuan itu mungkin karena dia kan digerebek ya, mungkin tidak memakai baju, mungkin ada rasa malu, ada rasa berkecamuk yang luar biasa ya, rasa malu yang luar biasa. Dan pekerjaan iblis itu adalah mendakwa, dan Bapak Ibu mesti ngerti ini ya. Jangan sampai kita ini diduduki oleh pendakwa yang suka mendakwa sesama kita. Ahli Taurat dan orang Farisi ini diduduki oleh pendakwa sehingga mendakwa perempuan itu di hadapan umum ya, di hadapan Yesus. Dan Yesus yang Yesus lakukan apa? Dia menulis di tanah ya, jongkok, nulis. Itu sebetulnya apa? Sebetulnya saat dia jongkok dan diam, itu dia mendengar Roh Kudus berbicara. Nah ini, tadi kan saya bicara tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus ini adalah pembela kita. Roh Kudus itu adalah pengacara kita. Roh Kudus itu yang memberi nasihat kepada kita. Saya selalu ngomong, Yesus pada waktu di dunia ini benar-benar manusia. Dia taruh ke Allahnya kan. Dia butuh Roh Kudus. Waktu dia jongkok, dia nulis. Yang ditulis apa? Nama-nama ahli Taurat itu dengan dosanya. Si A dosa berbohong, si B dosa mencuri, si C dosa. Maka Yesus berkata, barang siapa yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama kali melempar orang ini dengan batu. Ada nggak yang lempar? Nggak ada, orang sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Ya, dan di situ berarti ada Tuhan Yesus yang membela perempuan tersebut ya. Tuhan Yesus yang membela perempuan tersebut. Kita ini juga punya pembela, yaitu Yesus, darah Yesus yang sudah mengampuni kita. Seburuk apapun dosa kita, akui. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi kesempatan. Dan banyak cerita yang saya baca dari buku-buku, perempuan itu rupanya Maria Magdalena, di mana dia yang didapati Tuhan Yesus pertama kali waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia yang memecahkan minyak yang sangat mahal itu. Jadi karena cintanya Yesus kepada perempuan ini, dia mengampuni Maria ini juga menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan. Hidupnya berubah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau ada saudara kita yang kedapatan melakukan dosa, jangan permalukan dia. Beri kesempatan dia, ampuni. Ya, sebab waktu kita mempermalukan dia, maka sebetulnya kita sedang menaruh iblis itu untuk mendakwa dia siang dan malam. Dan itu ada yang namanya ular yang mengikat di kakinya, yaitu rasa malu. Maka orang itu yang kalau dia habis dihakimi, dituduh, difitnah, dihakimi di hadapan masa, kalau dia tidak mengerti firman Tuhan dan tidak ada yang menolong, dia akan yang namanya depresi, merasa malu. Nah, itu berarti iblis berhasil menghancurkan destiny ilahi yang ditetapkan atas orang tersebut. Ya, waktu perempuan tadi yang kedapatan zina, dia diterima oleh Yesus. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Destiny ilahi yang ada di dalam perempuan itu terjadi. Dia memuliakan Tuhan. Dan ceritanya sampai hari ini kita bisa baca. Ya toh? Nah, demikian juga dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dosa apapun kita
kita diterima oleh Tuhan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Destinimu, destiny Bapak Ibu semuanya harus dikenapi, yaitu engkau harus melakukan kehendak Bapa, menjadi duta kerajaan surga, anak-anak Allah yang Maha Tinggi, ya. Dan lewat hidupmu, engkau menjadi bait Allah. Lewat hidupmu banyak orang kenal Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nanti mungkin minggu depan bisa kita bahas lebih lagi ya tentang sidang ilahi. Kalau ada Bapak Ibu yang belum paham boleh bertanya. Silakan kalau ada yang bisa. Ada pertanyaan tadi, Bu. Dalam sidang ilahi itu Yesus sebagai pembela atau hakimnya, Bu? Bapa dan Yesus itu satu ya. Bapa dan Yesus itu pembela. Yesus kan sudah mati di atas kayu salib membawa darahnya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, percaya dosanya diampuni, selesai, dia dibenarkan toh. Ya kan? Engkau butuh Yesus untuk naik di ruang tahta loh. Nggak bisa naik sendiri. Pakai kebaikan kita sendiri, butuh Yesus, butuh darah Yesus. Yesus pembela, Yesus juga hakim. Bapa dan Yesus itu kan satu toh. Makanya kalau kita bisa merenungkan ini, kita ini keren sekali loh. Kita ini keren sekali. Artinya ini sangat dicintai oleh Tuhan. Ya. Permata-permata hatinya Tuhan. Sampai dibela-belain begitu loh. Nah, jangan kurang ajar sama Roh Kudus. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Nah, ada lagi? Jadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Yesus ya. Pembela dan hakim. Bela. Makanya dibilang jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada lawan. Ya. Ada lagi? Udah pulang. Kalau yang tadi kan ada yang di Alkitab itu kan penglihatan tentang yang Yosua memakai baju kotor. Terus waktu itu juga Bu Ana sempat bilang kalau misalnya ada penglihatan tentang pohon keturunan itu ya. Keluarga. Ya, pohon keluarga. Nah, apakah kalau misalnya masuk ke sidang ilahi harus ada orang yang bisa melihat, atau ketika masuk sidang ilahi itu otomatis penglihatannya terbuka, atau seperti apa ya, Bu? Pertanyaannya bagus. Pertanyaan bagus. Sebaiknya engkau membawa orang yang punya karunia penglihatan supaya ada konfirmasi. Makanya saya tadi bilang, saya sangat senang dengan orang yang punya karunia penglihatan. Saya akan didik dia untuk dia tekun di dalam firman, belajar firman. Ada tuh keluarga Pak Edi Jatmiko ya, Mbak Tata sama Mbak Angel itu matanya juga kebuka loh. Makanya saya masukkan di dalam grup KKS supaya dia belajar firman dulu, belajar bisa menjadi seorang pelihat yang akan menolong berdoa syafaat. Gitu, Mbak Dewi. Ya sebaiknya ada orang yang punya karunia penglihatan untuk melihat. Ini Tuhan ACC enggak? Ya kan? Oke. Jadi naik sidang ilahi itu harus ya sebaiknya tidak seorang diri. Atau kalau kamu mau punya iman dan gini loh sebetulnya gini loh, kalau misalnya engkau tidak punya teman yang punya karunia penglihatan ya, mungkin pelihatnya lagi pada sibuk di kantor ya, atau lagi banyak urusan gitu kan, kamu sulit tuh. Sementara kita lagi kritis tuh, pakai iman. Seluruh firman yang kau katakan, ini dosamu ini loh, dosamu ini, segera akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku minta ampun karena nenek moyangku tuh begini-begini. Aku tadi melakukan ini dengan suamiku, aku melakukan ini. Ampuni aku, ampuni aku.
Terus kemudian engkau mungkin lagi mendoakan tentang kutuk kemiskinan yang ada di dalam dirimu. Tuhan, ampuni nenek moyangku yang dulu pergi bikin ritual-ritual di Gunung Kawi. Ampuni, basuh dengan darahmu atas darah yang mengalir di dalam tubuhku ini. Darah yang mengandung kutuk ini, kutuk nenek moyang ini. Ampuni, basuh dengan darahmu. Kamu perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Darah yang mengalir dari nenek moyang yang kotor, yang dosa itu Tuhan. Basuh dengan darahmu. Bebaskan aku dari kutuk, bebaskan aku dari kutuk kemiskinan. Waktu engkau memiliki iman dan kau kerjakan rutin, bisa. Dan mengalami breakthrough dalam keuangan, gitu loh. Kalau belum breakthrough, berarti masih ada kutuk. Gitu. Sebetulnya kan semudah itu. Efesus 1 ayat 3, segala berkat di surga itu boleh kau ambil. Sudah disediakan Bapa. Nah, masalahnya kenapa kok tidak mengalami berkat itu tadi loh, iblis yang mendakwa. Bu, jadi naik sidang ilahi itu boleh dan bisa setiap hari? Boleh. Oh, Boleh. Bu Iin Cipta tuh kan naik sidang ilahi tiap hari mendoakan Indonesia. Mendoakan Indonesia supaya apa, Tuhan untuk orang-orang itu yang untuk bangsa kita yang belum kenal untuk menerima keselamatan. Beliau tahu tuntutan iblis atas bangsa ini. termasuk doa pagi AOC. Iya, itu kan sidang ilahi. Ya, tapi Doa kalau pagi. kita numpang urusan pribadi kan nggak mungkin ya Bu, kan untuk bangsa, minimal untuk kota. Kan maksudnya kan untuk Indonesia, untuk kota, untuk pulau. Makanya gini. Waktu Ibu ngikuti terus di AOC, Ibu pastikan bahwa Ibu juga berdoa untuk hidupmu sendiri, enggak hanya untuk bangsa dan negaramu. Kalau Ibu berdoa untuk bangsa dan negaramu, mungkin enggak berdoa untuk dirimu sendiri, keluargamu. Ya, maksudnya kalian sebelum AOC juga doa pribadi. Dan waktu AOC juga terkadang memang saya selipkan untuk doa keluarga, untuk pribadi, untuk pernah dilayani gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh doa kok nggak boleh. Okay. Cuman kalau kan saya bilang ya, sidang ilahi itu untuk kasus-kasus yang berat gitu loh. Kalau kasus-kasus yang biasa, misalnya kasus-kasus yang biasa kita doa biasa itu langsung terkabul kan. Tapi kan ada orang-orang yang kayak itu tadi loh, yang ditawan, yang mati muda terus gitu kan ya. Kayak kasus-kasus tertentu itu loh, itu harus pakai sidang ilahi. Ini ada kasus baru tadi Bu. Kasus apa? Ibu Sukep itu anaknya semalam nggak bisa tidur, malah dia kalanya Ibu Sukep bilangnya ngeromet gitu. Apa? Ngacau ngomongnya. Ngeromet. Orang ngacau itu loh. Sebentar, saya nggak dengar. Suaramu tuh nggak jelas loh, Bu. Busuk. Oh. Istilahnya Bu Sukep itu ngomongnya ngeromet itu loh, kayak orang nggak waras. Ngomyang. Kerasukan. Iya, seperti kerasukan. Jadi antara nyata sama mimpi itu nggak bisa bedain. Gitu. Iya, kerasukan dia, ketindih, ngigau ya. Karena dia mimpi melihat kuasa kegelapan. Kerasukan. Katanya begitu bisa istirahat, bangun pagi itu dia geli sendiri. Semalam tuh dia dandan. Terus pagi-pagi dia geli sendiri. Kenapa aku bangun tidur kok cantik kayak gini? Dalam artian pakai bedak, pakai lipstik, dandan gitu loh. Nah, Bu Gesia tahu nggak? Itu kan anaknya yang nomor 2 itu kan ya, yang kemarin nemenin itu loh. Iya itu. Kamu dari situ kan bisa ngelihat Bu, spirit apa yang mengikuti dia. Roh persinan kan? Iya. Nah, Bu Sukepnya bilang, apa itu yang dibilang gila, bla bla bla. Enggak sih, enggak gila. Saya bilang gitu. Terus dia cerita, justru Bu Sukep tuh dulu juga pernah depresi karena masalah yang sama kayak dia alami sekarang.
Nah, berarti kan itu ada kutuk keturunan ya, Bu ya? Iya, kutuk. Jadi mau nggak mau ya dia harus menerima Yesus. Iya. Percaya pada Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa membatalkan kutuk. Hanya darah Yesus. Nggak bisa darah domba, nggak bisa. Darah kambing, nggak bisa. Darah sapi. Darah sapi. Hanya darah Yesus. Iya. Ya, saya sih tiap hari dia curhat tuh saya arahkannya ke sana. Dan saya pun Ya, sedang itu kan berarti ragu-ragu. Ibu sudah nabur benih. Suatu saat dia akan percaya. Percayalah. Kendal itu. Firman di ayat ini itu saya kirim. Dan dia memang sudah ini kasarnya sudah nunggu kapan ya itu Bu Ana datang, dia mau ngajak anaknya itu. Oh, video call aja Bu, nggak usah nunggu saya datang. Video call aja, bikin janji ya. Wow. Oke. Ya, saya sampaikan ke dia. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada pertanyaan lain nggak, Dewi? Tadi sepertinya sudah dijawab yang apakah setiap hari harus doa untuk pemutusan kutuk keturunan gitu. Sampai kutuk itu selesai. Saya naik di sidang ilahi untuk berdoa karena kedua orang tua saya kanker. Dua orang tua saya, bapak dan ibu saya. Saya mematahkan kanker itu dengan naik sidang di ilahi. Oh, cukup selesai. Darah Yesus di atas kayu salib sudah menanggung segala sakit penyakitku. Selesai, aku tidak kena kutuk kanker. Sampai dengan hari ini, puji Tuhan, saya sehat bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kita yang di Jakarta nanti ketemu ya. Semua yang di Jakarta ya. Ada lagi? Sidang ilahi cukup jelas? Terus Bu, caranya tahu maksudnya kita udah di sidang ilahi atau belum itu gimana ya Bu? Makanya kan kamu harus ngerti firman. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Lah kalau kamu konflik terus dengan Julius, hatimu itu menjadi tidak tahir. Engkau konflik terus dengan sesamamu, ya kan? Engkau menjadi tidak bisa naik ke gunung Tuhan. Betul nggak? Ini Julius sudah paham belum tentang sidang ilahi? Karena dia yang minta dijelasin sidang ilahi. Paham, Bu. Pertanyaanmu apa? Enggak ada pertanyaan. Bertanya dong. Tadi sudah nitip, Bu. Sudah nitip Dewi tadi. Kamu sudah paham sidang ilahi. Berarti kamu sudah bisa nanti ya untuk di dalam hidupmu loh. Bisa loh ya. Saya dari awal 2022 dari Januari selalu sudah saya ingatkan harus ada breakthrough loh ya. Dihitung loh, hari-hari ini dihitung loh. 3 bulan pertama kamu breakthrough enggak? 6 bulan pertama breakthrough enggak? Akhir 2020 apakah kau stuck di situ aja? Nah, kalau kau stuck di situ aja something wrong. Berarti kamu belum bisa naik sidang ilahi. Gitu kan? Loh, semua sudah disediakan oleh Tuhan, kok kita nggak kerjakan? Yaitu umatku binasa karena tidak memahami, tidak ada pengetahuan. Waktu saya tidak membungkam mulut iblis, maka iblis berhak atas hidup saya. Naik ke sidang ilahi dan berkata, iblis, selesai. Di atas kayu salib, semua sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib.
semua kutuk dalam hidupku sudah selesai. Saya bisa ngomong kayak gitu. Waktu saya diam saja, oh ya memang ini sudah nasib saya. Uang seluruh keluarga saya itu sakit kanker, jadi saya sakit kanker. Engkau menyerah demikian. Iblis mempunyai keuntungan atas penyerahan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang ini sedang bergumul tentang satu pernikahan yang belum beres-beres ya. Pengen nikah tapi ini nggak disetujui karena begini-begini, naik di sidang ilahi ya. Yang senyum-senyum. 2 Korintus 2 ayat 11, 2 tangan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Destiny ilahi harus terjadi di dalam hidup kita semuanya. Tetapi iblis berusaha untuk menghabisi destiny itu, untuk menghancurkan destiny itu. Waktu engkau menyerah dan ya wis lah, memang nasibku. Iblis punya hak itu. Maka bangkitlah. Kok matanya seperti di awan-awan. Bu, bagaimana kalau saya tidak punya karunia penglihatan? Pakailah imanmu. Tapi kalau engkau kasus tertentu misalnya dililit utang terus, itu serius loh itu. Menghabiskan energimu. Ya kan? Diberesi kutuknya, diperbaiki lifestyle-nya. Nah, iya kan? Oh, beresi kutukmu tapi begitu lihat ini, pengen beli. Iya padha wae. Seimbang. Kutuknya selesai, lifestyle-nya juga diperbaiki. Setuju? Setuju. Oh, Bu Yeni mau bertanya? Kebas itu loh. Kalau biasanya doain orang lain, terus biasanya orang terus lupa kebas-kebas. Gini, hidup kita ini sebetulnya kalau sudah benar, kita ini tercover seperti ada bulat-bulat gitu ya, transparan. Iya. Ini mesti kau tangkap dulu dong sayangku. Oh, kok sebentar kebas, sebentar berarti kau ada celah toh. Iblis itu nggak bisa nyentuh kau loh. Waktu hidupmu benar sebab ada proteksi darah Yesus. Nah, kalau iblis itu bisa menyentuhmu berarti ada celah di dalam hidupmu. Ya mungkin kebas-kebasnya itu karena tadi ada yang kerasukan, aku takut. Wah, aku kebaskan semua roh ketakutan. Ya mungkin gitu. Ada orang manifest gitu. Wah, dalam nama Yesus. Kamu ketakutan sambil nengkeng-nengkeng. Sebetulnya itu nggak punya otoritas orang seperti itu. Ya, saya mau mengingat ya ini ya tentang manifestasi. Ini sudah dipraktekkan sama teman-teman yang di Makassar kemarin yang bikin KKR ya. Saya itu ngomong sama teman-temannya di Makassar yang mau bikin KKR. Saya ngomong gini, dengerin saya ya. Kalau ada orang yang manifestasi, nggak usah takut, karena itu sebetulnya iblis sedang nakut-nakuti kamu supaya kamu berfokus kepada dia, tetapi lupa bahwa di dalam KKR kamu menghadirkan hadirat Tuhan kan, Tuhan yang hadir kan, Tuhan kan lebih dari apapun ya kan. Waktu dia itu kan sebetulnya dia sedang mengacau konsentrasimu, nggak usah panik. Waktu engkau terus di dalam hadirat Tuhan, engkau terus membawa kerajaan surga, engkau tinggal tunjuk itu. Dia tidak manifestasi keluar dengan sopan. Dia akan keluar. Maka kebas-kebas itu ya kebas-kebas dari ketakutanmu itu tadi. Ketidakpercayaan, keraguan. Iblis itu tidak bisa nyentuh kita, percayalah. Asal itu tadi. Engkau ngerti hukum dan ketetapan. Bu Asih,
dan Pak Ferry bertanya lah. Kok malah dada-dada? Nanti ketemu ya, tanggal 16 ya, Jakarta. Ada lagi? Tempatnya belum tahu ya Bu ya, di Jakartanya di mana ya Bu? Kan sudah dikasih tahu di grup. Belum baca. Sudah dikasih tahu di grup. Di mana Bu Living? Sudah dikasih tahu di grup. Nanti di-share lagi ya, di-share ulang ya tempatnya. Iya Bu. Oh ya, saya mau pesan pada teman-teman yang di Jakarta. Di Jakarta itu jumlahnya banyak sekali ya. Dan setiap hari saya sudah mengajarkan tentang bagaimana menjadi imamat yang rajani, betul ya? Saya selalu mengajarkan yang namanya kekudusan, saya selalu mengajarkan yang namanya kemurnian hati, jangan munafik, jangan pakai topeng. Ya toh? Berarti engkau bisa naik ke sidang ilahi. Nah, tadi dibilang di Mazmur 82, siapa yang boleh naik sidang ilahi adalah orang-orang anak-anak kerajaan, anak-anak Allah, dan orang-orang yang hidup di dalam keadilan. Nah, keadilan tadi dihubungkan dengan orang-orang yang menolong orang miskin. Nah, sebelum kedatangan kami di Jakarta nanti, saya berencana untuk sharing berkat ya. Sharing berkat, saya minta tolong untuk yang di Jakarta untuk dibikinkan apa kayak nasi bungkus untuk dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Nanti saya transfer. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan itu, kita punya hak untuk membawa Jakarta dalam pemulihan jiwa-jiwa di Jakarta. Amin. 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 Oke, nanti saya hubungan dengan Bu Liping dan Bu Ming ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Hari ini adalah, Mbak juga kebas-kebas perlu dijelaskan, enggak, terutama habis doain orang. Ya itu tadi, kadang kebas-kebas itu karena sebetulnya kan kita sebetulnya sudah ada jadi anak kerajaan ya, ada proteksi dari surga itu benar-benar luar biasa, ketak kayak bola transparan gitu ya. Kebas-kebas ya udah kebas-kebas aja, kebas-kebas. Tapi jangan punya iman bahwa iblis itu nemplak di dirimu gitu loh. Nanti yang kau imani itu yang terjadi. Gitu loh. Ya dibersihkan, dikebaskan dari mungkin ada waktu ngusir iblis, iblisnya nemplak di mobil gitu ya, dibersihkan mobilnya, bersihkan. Tapi saya sih punya iman begini ya. Pakai garam enggak? Kasih cabai. Pakai apa aja lah, terserah iman kalian masing-masing ya. Saya pakai iman. Kalau pakai garam, kau enggak tahu perjanjian garam ya percuma. Hanya ngikut-ngikut. Seperti tadi loh saya sampaikan, engkau deklarasi, tetapi engkau enggak tahu sumber masalahmu itu di mana. Nah, itu kan menjadi sangat melelahkan. Gitu. Kebas-kebas belum. Ya. Ada lagi? Bu Endah bilang ini Gaby mau tanya, Bu. Gaby tanya, silakan. Silakan. Enggak, Tante. Hah? Enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Jadi dong. Doa keliling. Saya mau ngajari tentang doa keliling ya, doling. Kenapa banyak orang yang habis doling? Wah, ini tadi kan sidang ilahi ya, kenapa langsung doling ya? Habis diingatkan kebas-kebas tadi jadi ingat doling. Tapi kan kita ini kan bahas tentang sidang ilahi. Mau ingat aja ya. Gini. Doling itu doa keliling. Waktu doa keliling jangan cuma ngikut-ngikuti teman-teman yang doa keliling itu ayo sebar garam terus deklarasi, tapi engkau tidak paham.
tentang hukum-hukum dan ketetapan. Engkau tidak paham tentang firman Tuhan. Itu riskan dengan serangan balik. Seperti tadi, naik ke sidang ilahi, belum dengar Tuhan ngomong apa, engkau sudah tengging-tengging iblis. Riskan dengan yang namanya serangan balik. Nah, sebetulnya kebas-kebas itu apa tadi? Engkau tidak tahu hukum dan ketetapan. Ya, kan? Ada celah, kita menyadari ada celah. Langsung aja, aku sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Mungkin engkau lagi ketakutan atau cemas, atau mungkin di dalam satu grup itu ada yang marah gitu kan. Sapu bersih, kebas-kebas. Nah itu. Fungsinya kalau di dalam satu tim kebas-kebas itu mungkin ada satu keluarga atau anggota yang bikin celah gitu. Tapi kita sendiri yang kita mengerti hukum dan ketetapan sudah pasti engkau tuh senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Nah, serangan baliknya bagaimana? Saya lihat kemarin yang doling kok satu persatu pada tumbang. Betul. Karena banyak orang doling itu cuma ikut-ikut. Nggak ngerti hukum dan ketetapan. Nggak ngerti. Hanya ikut-ikut. Disuruh. Lah saya disuruh sama gembalanya, ya disuruh itu harusnya juga belajar dong. Doling kayak apa sih? Gitu. Tadi kayaknya Andre itu ada pertanyaan ya, Dewi. Coba dilihat di. Saya cuma tadi ngeliat. Andre tadi sepertinya udah. Sudah. Sebentar. Dibuka mic-nya aja, Andre, kalau mau tanya. Doa pemutusan kutuk keturunan apa harus setiap hari? Itu yang tadi, Bu. Oh iya, setiap hari. Sampai terjadi breakthrough. Sampai sudah tidak lagi mengikat di saya gitu. Kalau di Roh Kudus mengingatkan lagi, ya ingatkan lagi, tidak menimpa anak keturunanku, cucuku gitu. Sudah? Ini materinya menarik, tapi kok nggak ada pertanyaan ya? Keren-keren berarti sudah pintar-pintar ya. Ya Pak Uki nggak tanya toh, Pak Uki tanya dong. Pak Uki gimana kabarnya? Lu ini kayak di rumah sakit ya kok? Di rumah sakit? Betul Bu, saya di rumah sakit. Loh, sakit apa? Aku besok mau operasi Bu, ambil pen Bu, angkat pen aja. Oh, angkat pen yang aja. Jatuh itu ya. Iya. Oke, angkat pen, enggak apa-apa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk Pak Uki, untuk operasi besok pagi semuanya lancar, Engkau semuanya ambil alih Tuhan, Kau berkati tim medis, dokter, semuanya Tuhan bekerja dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh tulang-tulangmu sempurna. Dalam nama Yesus, tidak ada tuntutan iblis, selesai. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, nanti kita ketemu ya tanggal 16, Pak. Iya Bu. Ada lagi? Sudah tidak ada? Mari kita tutup kalau tidak ada. Jadi hari ini adalah Zoom yang paling cepat ya. Ya, kita berdoa. Kita akan naik di sidang ilahi ya, Bapak Ibu. Ya. Tata, bersiaplah. Semua yang punya karunia penglihatan. Semua yang punya karunia penglihatan, buka kameramu. Ada Mbak Angel, mungkin ikut nggak ya? Mbak Angel, ada Mbak Tatanya, ponakannya Pak Edi, ikut nggak? Siapa lagi ya yang punya karunia? Gibi, engkau lagi error ya, kepas gitu. Lah itu yang namanya kepas. Minta ampun dulu, Gibi, minta ampun dulu. Ada error di dalam hidupmu. Basuh dengan darahmu yang kudus Tuhan atas Gibi, Tuhan tahirkan.
Lahirkan dalam nama Yesus. Andre, kamu latih penglihatanmu ya. Andre juga tuh, Andrenya Debbie. Semua siapa lagi ya yang punya karunia penglihatan? Bu Liping. Bu Liping. Siapa lagi ya Tuhan ingatkan saya. Asih, Bu. Asih. Iya, Bu Asih. Kita akan praktek naik di sidang ilahi. Bapak Ibu yang tiduran duduklah. Karena engkau harus menghormati hadirat Tuhan. Engkau harus menghormati hadirat Tuhan. Kita naik di sidang ilahi, kita ketemu dengan Bapa di surga, engkau harus menghormat Raja segala Raja. Duduk, bersikaplah yang sopan. Jangan pakai tank top. Karena engkau sedang menghadap kepada Raja di atas segala Raja. Kita akan naik di sidang ilahi, membawa seluruh permasalahan hidup kita semuanya ya. Oke, bersiap semuanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau mengajari kami tentang sidang ilahi untuk naik di ruang tahta dan membawa seluruh permasalahan kami. Seluruh keluarga besar KKS yang mengikuti Zoom malam hari ini, ataupun yang belum bergabung di dalam grup, siapapun yang mengikuti Zoom malam hari ini Bapa di surga, kami bawa permasalahan hidup kami. Kami bawa anak kami yang sakit. Kami bawa saudara kami yang sakit kanker. Kami bawa Tuhan, teman-teman kami yang terikat dengan hutang-hutang. Kami bawa Tuhan, seluruh teman-teman kami yang terikat dengan pornografi, terikat dengan seks bebas, perzinahan, terikat dengan dosa-dosa perselingkuhan, perceraian, dan juga yang ditawan iblis oleh karena ketidakakuratannya di dalam firman. Hari ini kami membawa seluruh anggota KKS, seluruh yang mengikuti Zoom ini. Bapak, ampuni kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Darah Yesus membasuh kami. Segala ketidaktaatan kami, ampuni Tuhan Yesus. Dan kami juga membawa silsilah di atas kami, 3-4 keturunan di atas kami, yang mereka melakukan dosa di hadapan-Mu Tuhan, dan dosa itu menimpa kami. Tuhan, ampuni, basuh dengan darah-Mu. Segala kutuk yang masih melekat dalam hidup kami, basuh dengan darah, basuh dengan darah. Ampuni kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami minta Tuhan Engkau membenarkan kami. Bukankah darah sudah tercurah di atas kayu salib, membebaskan kami semuanya. Dan hari ini kami sepakat membungkam setiap dakwaan iblis. Selesai atas hidup kami di dalam nama Yesus. Dan kami berhak untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Berkat jasmani dan rohani, breakthrough, keintiman lebih lagi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, saya persilakan untuk yang punya karunia penglihatan menyampaikan apa yang dilihat di dimensi alam roh tadi waktu kita naik. Sekarang ini masih kita di ruang tahta. Sampaikan. Saya melihat ini, saya melihat ini, silakan. Asik? Bu Asih?
Belum koneksi ya, karena dia kalau lagi Ya di Bu, jalan. tadi saya ini Bu, saya ngeliat ya di depan rumah sih Bu, cuman ya saya bilang gini, itu ada nenek-nenek gitu kan. Saya nggak tahu itu kalau tenun, biasanya sih yang saya lihat itu seperti itu. Saya bilang gini, saya cuma ngeliat doang. Tuhan, saya tidak mau melihat itu, saya bilang gitu. Saya ingin bebas dari seperti itu. Caranya gimana ya Bu Ana, supaya saya tuh tidak melihat kayak gitu. Oke, nanti pribadi ya. Ini berhubungan yang tadi naik di ruang Tata. Tata silakan. Kita semua itu seperti di ruang sidang sebenarnya, tapi untuk yang di roh itu ada begitu banyak, seperti kita tuh di hutan. Jadi ada barisan pohon-pohon yang kering, ada pohon-pohon yang tumbuh subur tunas sampai ke atas, ada pohon sampai berbunga, nah itu ada pohon-pohon yang ranting-rantingnya kering dan dahannya rontok, ada yang seperti mati sudah tumbang seperti itu. Lalu tadi itu semua dapat pengurapan ya. Jadi seperti kayak hujan, kita semua dihujani air dari surga begitu. Ada pengurapan dari Tuhan. Karena detik Bu Ana basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kita tuh benar-benar sedang dibasuh, kita tuh sedang benar-benar sedang dihujani, dibersihkan seperti itu. Benar. Kadang seperti ini itu juga tuh aku selalu berdoa kan juga gini, Mbak Tata, Bu Ana. Saya selalu berdoa tuh kalau pagi bilang Tuhan, semua aku dosaku semua tuh sudah aku lu kesahku, aku iniin dosaku, aku tobat, benar-benar tobat. Tapi di sisi lain gini loh, saya dapat kayak job di sekarang. Saya harus ke Gorontalo. Semua biaya fasilitas tuh ada di hotel bintang 3. Saya bilang, cuman saya bilang gini, di sisi lain itu aku melihat yang seperti itu. Saya bilang, Ferry seperti ini, siapa yang iniin gitu kan? Apa itu saya? Apa namanya? Selalu doa dulu atau langsung kita sana tuh Bu Ana. Karena saya itulah jalan breakthrough aku tuh di situ itu gitu. Apa aku harus ngambil itu semua atau aku gitu. Kemarin kan saya selalu dilihatin tuh seperti itu. Tapi aku lihat lagi yang kedepannya seperti ini gitu. Di roh itu kan sebetulnya Tuhan sudah kasih lihat. Cuman kan kamu nggak percaya waktu itu. Mungkin jadinya delay. Di roh itu sudah kasih lihat itu tadi apa? Yang kamu mengalami apa di bintang 5 apa itu tadi? Di roh itu Tuhan sudah kasih. Cuman ya kenapa kok tidak terjadi di dalam jasmaninya? Ya ada dosa itu tadi, mungkin ada ketidakpercayaan, ada delay perintah Tuhan untuk tidak kamu kerjakan. Jadi apa berkat yang sudah hampir di depan pintu itu malaikat bawa naik lagi. Iya. Terus tadi siang itu dia telepon ke saya, Asih, kamu mau nggak ke Gorontalo? Semua fasilitas ada, sampai bintang 3 pun ada, dia bilang begitu. Saya cuma butuh kamu 1 minggu jadi trainer di hotel saya, dia bilang gitu kan. Berapa yang kamu minta saya kasih, dia bilang. Aku bilang, Tuhan, haruskah aku ambil Tuhan? Tapi aku tuh belum doa, benar-benar doa, nanti malam aku pengen doa gitu kan, Bu Ana. Karena saya lagi di jalan ini kan, hujan gitu. Dari tadi saya pikir, apa harus ambil ya? Saya tanya sama Ferry, ya kamu doa dulu lah, begitu. Soalnya kita tuh kalau ke Gorontalo, jujur Bu Ana, kan 0 saya. Maksudnya 0 bukan apa. Kita di sana kan harus punya pegangan. Meskipun uang tuh harus kan, meskipun dia di sana kita fasilitas oke, tapi kita kan nggak mungkin megang uang. Ya, jangan berhutang ya. Saya pesan jangan berhutang. Pesan sponsor. Hari-hari ini jangan pernah berhutang. Apalagi hutang bank ya. Nggak usah. Ya, tapi kamu minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau suruh aku ke Gorontalo, kasih sangu dong Tuhan. Nanti kan tiba-tiba jebret gitu. Ya benar.
saya tadi sambil ngetel firman sebelum Bu Ana live ini, aku nyanyi dalam jalan, aku nyanyi, Tuhan, haruskah aku ke Gorontalo gitu kan? Ini kesempatan aku untuk ketemu sama orang-orang yang lebih dari saya gitu kan. Ya. Tapi aku nggak punya sangu. Lah, itu minta sama Bapak di surga ya. Oke. Sip. Nah, ada itu lagi yang ya? aku lihat, Bu. Hah? Ya itu tadi tuh aku lihat tuh pagi tuh aku lihat doa. Kembali ke Tata ya, kembali ke Tata tadi. Waktu kita naik ke sidang ilahi, Tata melihat ada banyak pohon-pohon. Itu bicara tentang apa? Pohon keluarga di dalam kehidupan kita. Mungkin anak moyang kita ada yang bikin salah. Mari Bapak Ibu semuanya beresi silsilah kita. Beresi ya, beresi silsilah kita. Caranya memberesi gimana? Waktu perjamuan kudus, darah Yesus mengalir di dalam darahku dan darah dari nenek moyangku yang 3-4 keturunan di atasnya bahkan sampai Adam Hawa. Oh, dibersihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Darahku suci kudus tahir. Kayak gitu, tidak ada lagi kutuk yang melekat dalam hidupku. Jadi begitu. Nah, pohon itu bicara silsilah. Yang kedua adalah apabila engkau tidak berbuah, dipotong. Hari ini apabila Tuhan mengingatkan terus-menerus harus berbuah pertobatan, harus berbuah, berbuahlah. Kalau enggak dipotong loh. Maksudnya gimana? Engkau pemarah tetap aja pemarah. Engkau berzina tetap aja berzina. Gitu kan? Itu namanya tidak berbuah. Engkau bolong-bolong, enggak ada kesetiaan. On off. Itu enggak berbuah kesetiaannya. Tidak ada penguasaan diri, cepat marah, wah kena apa sedikit langsung ngamuk. Nah, itu tidak ada penguasaan diri, tidak ada buah di dalam hidupmu. Hati-hati. Hati-hati, pohonnya bisa dipotong nanti ya. Itu harus apa lagi ya? Apa lagi? Apalagi setelah tadi saya bicara tentang Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, ada airkan kita ya, Tata ya. Iya. Apa lagi? Karena kan Tuhan adalah air hidup. Ya, terus apa lagi? Ya, yang ada dua, Bu, ada dua pohon. Memang yang di atas, paling atasnya itu seperti yang tadi kita lakukan, Bu, atasnya itu ada yang rantingnya emas dan perak. Saya sih belum begitu, yang perak saya belum begitu, belum dapat hikmat hari ini. Yang emas kan seperti yang tadi itu ada keturunan, ada dari atasnya itu kan tadi yang penyembah berhala seperti untuk kekayaan dan lain sebagainya begitu. Intinya adalah tentang kekayaan sih, yang dari kelenteng-kelenteng kayak gitu. Ada yang dari kejawen juga. Ada yang malah gelap sih, tapi semuanya itu tadi detik Ibu bilang basuh aku dengan darahmu, itu semua sedang ditahirkan, Bu. Ya. Jadi semua sudah selesai hari ini begitu. Ya. Teman-teman semuanya yang ikut Zoom hari ini, kutuk apapun di atas kita sudah selesai ya hari ini, kalau kita percaya. Selesai. Amin. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita selesai, apa yang harus kita lakukan? Ya, bungkam mulut iblis itu tadi. Ya, perbaiki hidup. Nah, terus kemudian perbaiki hidup, bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Apakah Mbak Tata dan Mbak Angel ikut? Tata dan ada Pak Joko juga itu, Bu. Oh, ada Pak Joko. Silakan Pak Joko, mendapatkan penglihatan apa tadi dari yang waktu kita naik ke sidang ilahi? Nggak ada suara? Mana Pak Joko? Halo Pak Joko. Oke, kalau tidak bisa suaranya tidak ada, mana Pak Joko? Ada Joko. Mungkin bukan Pak Joko kali. Ada Joko tuh, Bu. Yang bawahnya Nana.
Kok Ibu kelihatan capek malam ini? Frison, mana Frison? Frison itu Bu, Frison juga tuh Bu. Mana Halo, Frison? bisa dengar nggak? Oh, itu Pak Joko toh. Ya. Ini saya jaga warung jadi nggak pakai kamera, nggak apa-apa ya. Oke, silahkan Pak Joko. Tadi waktu Bu Ana mulai ngadakan sidang ilahi sebelumnya tuh roh kita naik. Terutama Bu Ana, saya juga melihat, lalu ada Tata juga. Roh itu kita kan naik di itu ada mejanya kotak agak besar, lalu ada kursi emas. Kursi emas itu yang menempati Tuhan Yesus itu sendiri. Ada kursi emas satu. Lalu di samping-samping itu ada para malaikat. Bu Ana, lah yang pendakwa itu kan iblis itu agak di bawah, itu agak di bawah. Bukan duduk sama dengan kita, itu berbeda. Yeah. Lalu ada yang didoakan. Itu semuanya pakai jubah putih semuanya. Iya. Itu yang saya lihat. Sebelumnya kan kuncinya di sini. Apabila kita mau mengampuni dosa seseorang, kesalahan seseorang, maka Tuhan Yesus juga akan mengampuni kita. Itu kan kuncinya. Yes. Kalau itu iblis pasti sudah nggak bisa apa-apa. Wong dosa kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus. So, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Baru kita doakan tentang pentahiran, tentang pelepasan kutuk, itu semuanya nggak ada masalah sih. Oke. Hanya itu Bu yang saya lihat Bu. Ya, sidang ilahi seperti itu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Kenapa? Iya, terima kasih Pak Joko. Sama-sama Bu Ana. Asik ya kalau kita ngerti firman Tuhan, kalau kita mengerti hukum dan ketetapan ya, menjadi sangat mudah kita bisa naik ke ruang tahta. Yang saya sampaikan hari ini, Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib ya. Kutuk apapun. Jadi kalau hari ini kita masih ada kutuk, ya segera selesaikan. Supaya kita hidupnya di bumi seperti di surga gitu loh. Asik itu. Asik ya. Nah, yang punya hutang ya Julius dan teman-teman yang punya kredit yang macet tuh ya. Saya mau akhir Desember kalian breakthrough dalam keuangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Frison, tadi melihat apa? Saya sedang melatih penglihatan. Nah, Gaby muncul nih. Kamu lihat apa, Gab? Tadi aku lihat semua yang maksudnya jubahnya masih kotor itu dibersihkan. Dari putih. Ya, terus sama lihat pohon ditebang. Nah, betul kan? Lebih keren. Terus, apa lagi? Udah. Oke, kita panggil hari ini Mas Frison. Tepuk tangan. Mas Frison mana? Frison. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Bagaimanakah, Bu? Apakah yang harus saya katakan? Iya, kamu mengatakan apa saja deh yang hari ini kau lihat. Kenapa wajahmu tidak tampil, Mas Frison? Ini di kantor, Bu. Oh, oke, baiklah. Itu kelihatan gantengnya. Yes, oh, belum, Mbak. Ini Cak Kadul. Gimana waktu kita naik sidang ilahi tadi lihat apa? Belum barusan sampai kantor baru ini, Bu. Baru masuk lagi barusan aja. Jadi belum masuk tadi. Oke. Tadi sedang berseteru dengan diri sendiri, dengan pikiran diri sendiri. Ya, karena apa? Intimidasinya kencang-kencang. Ya tadi mungkin memaafkan ya, mengampuni lah ya. Ya, mengampuni itu harus saat itu juga. Gak usah ya, nunggu. mengampuni, tapi ya kadang-kadang kalau lihat di depan mata kita goyang lagi, Bu. Ini sama dengan Andre ini. Sama. Jadi
Oke, kita tahu, kita sadar. Tapi ketika itu lihat lagi, goyang lagi. Ya gitulah. Jadi Kabelnya dipanjangin, Mas. Siap. Apa, Mbak? Kabelnya dipanjangin, jangan pendek terus. Ya, itu, Mbak. Kabelnya dipanjangin. Udah dipanjangin, kadang-kadang kalah sama itu, walaupun sudah dikasih tahu, aku adalah Allah yang pencemburu. Tapi ya itulah kekurangan dan kekurangan saya. Kekuranganmu adalah kurang sabar. Dan kekuranganmu adalah fokusnya itu kepada mereka, bukan fokusnya ke atas. Kalau kamu fokusnya ke atas, itu loh. Ya itu kan harus dilatih. Sadar tapi piye ya. Ceritanya piye itu. Saya paham kok yang kau alami. Sadar tapi ngegeret balik lagi, kegeret balik lagi gitu terus. 1 jam aja saya nggak, entah itu cuma TikTok kah, entah itu cuma terima kasih Tuhan Yesus. 1 jam aja saya nggak melakukan itu, wis fatal. Halo? Ya, iya. Kayak gitu Bu. 1 jam loh Bu, ngeri ya Bu. Salahmu dewe, fokusmu salah. Ya salah gitu Bu, saat dijawab dari nomor Bu. Kalau terus tiba-tiba ada malaikat maut lewat gimana? Jangan. Fokusnya coba diarahkan kepada di atas dan itu dilatih setiap hari di setiap saat bahwa kebenaran, sukacita, damai sejahtera itu harus ada, nyantol terus kabelnya. Damai sejahteramu itu loh. Damai sejahteramu selalu hilang. Ya, pedot nyambung gitu ya. Kabel itu nyetrum, berarti serum hilang. Nah, kamu panggil Roh Kudus, Frison. Roh Kudus, engkau pembela buat saya. Penolong buat saya. Nanti kayak ampang, terus harus saya, oh iya, berarti memang kamu tinggal di lingkungan kuasa gelap. Iya memang, Bu. Tapi kan nggak bisa nyalain lingkungan ya, Bu. Nah, berarti kan kamu sebetulnya harus deklarasi bahwa aku lebih dari pemenang. Ada roh Tuhan di dalam diriku, ada kerajaan surga di tanganku. Itu kan harus kamu deklarasikan terus-menerus. Kebenaran firman Tuhan. Hukum dan ketetapan Tuhan itu harus kamu deklarasikan. Kembali diingat jati diri kita. Nah, saya sempat, benar kata Mbak Tata, saya sempat kehilangan jati diri. Benar. Itu sangat benar, Mbak Tata. Jadi anak dunia ya, bukan anak kerajaan. Bukan anak dunia, Bu. Bukan begitu, bukan terus mamon atau gimana, enggak sih, cuman kayak slow. Baca firmannya ya tarapel sih lah. Nah, ini bahaya cuma 2 pasal dirapel. Mana jadi panser. Nah, makanya ini ada apa ya kok kayak gini, ada apa ya kayak gini. Cari tahu terus. Oh iya. Ya sebenarnya masalah satu sih mengampuni Pak Joko tadi. Ya. Oke. Sip. Masih jadi PR. Ya, PR-nya segera dikerjakan ya, jangan delay-delay. Ya. Ada lagi tadi Bu Nisi berkata, saya melihat cahaya besar ya. Coba dibacakan, Dewi. Shalom, selamat malam. Saya hanya sekilas tadi melihat bangunan seperti sidang bercahaya. Di luar tampak suram dan kelihatan bayang-bayang pokok-pokok yang ditebang. Pohon-pohon yang ditebang. Ya, seperti itu. Dalam sidang. Iya. Perhatikan hidup kita, berbuahlah, bertobatlah, dan berbuahlah lebat ya. Jangan sampai ditebang. Yuk kita selesai yuk. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Dan hari ini seberapa yang bisa kami tangkap, kami mau tangkap semua, kami mau serap semua Tuhan. Kami mau lakukan bagian kami sebagai imamat yang rajani, menjadi orang-orang yang benar, hidup kudus, tangan kami bersih, hati kami murni, dan kami menjadi anak-anak kerajaan, dan kami berfungsi sebagai imamat yang rajani. Dan lewat doa-doa kami,
maka dalam 1 hari dosa bangsa diampuni, diselamatkan. Orang-orang sekeliling kami diselamatkan, keluarga besar kami diselamatkan lewat kehidupan kami yang terus terkoneksi dengan ruang tata. Terima kasih Bapa di surga, segala berkat yang sudah Bapa sediakan atas hidup kami hari ini kami terima di dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus melindungi kami, memberkati kami, dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Bu Ana. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Berkati. Ana. Terima kasih Bu Ana, Tuhan berkati.